Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari istimewa ini. Sebab hari ini kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ini hari istimewa karena Tuhan kita bangkit dari kematian. Ini hari istimewa karena Tuhan memberikan pengharapan baru bagi kita. Ini hari istimewa karena Tuhan kita pembuat mujizat yang terbesar. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sangat mengasihi kami. Sebab hari ini adalah hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari sukacita, kami dibebaskan dari dosa. Kami dilepaskan dari kuasa gelap. Dan kami dimerdekakan untuk menyerahkan hidup kami kepada Allah pembebas kami. Allah yang sudah membebaskan kami dari kutuk, dari hukuman, dari kematian. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, terangi hati kami. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami, menyatakan maksud hati Bapa, supaya kami dapat menangkap maksud firman. Kami bersuka cita karena firman, kami bertumbuh karena firman, dan kami memiliki pengharapan karena firman yang Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi ini. Berbicaralah kepada kami Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengar firman Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, sebelum Rasul Petrus menuliskan isi suratnya lebih lanjut, Rasul Petrus menaikkan pujian yang tak terhingga kepada Bapa. Pujian ini bukan hanya bersifat seruan, tapi ini pujian yang dinaikkan karena ucapan syukur perbuatan Allah yang ajaib melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur, pujian, kata-kata yang membesarkan bukan hanya hati kita, tapi membesarkan nama Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kebangkitan Yesus di kayu salib. Kita akan merenungkan apa manfaat atau faedah kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Menurut 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6, kita menemukan ada 3 faedah dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Yang pertama, di ayat yang ketiga bagian A, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus adalah dasar kelahiran baru kita. Apakah itu lahir baru? Lahir baru sama dengan lahir kembali.
Lahir baru adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus saat kita bertobat atas semua dosa-dosa kita dan percaya dan menerima Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati menebus segala dosa-dosa kita. Saat kelahiran baru, Roh Kudus bekerja membaharui jiwa kita, mengubahkan jiwa kita menjadi baru, dan juga menghidupkan roh kita yang mati. Roh yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam dan Hawa yang mati. Lalu pada waktu kita lahir baru, roh kita hidup. Dan roh itu sekaligus mengalami kehidupan kekal. Saudara-saudara, semua manusia mengalami kelahiran. Saya akan menjelaskan ada 2 kelahiran. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran melalui ibu kita. Secara fisik, kelahiran yang melalui ibu kita, kelahiran terjadi di bumi, dilahirkan dengan cara dikandung 9 bulan sekian hari. Kelahiran pertama dengan cara kita keluar dari rahim ibu kita. Dan kelahiran ini adalah hasil dari perjuangan ibu kita. Atau plus dengan bapak kita di bumi. Waktu kita lahir di bumi melalui ibu kita, kita memiliki atau membawa sebagian tabiat dari orang tua yang melahirkan kita. Ada sifat yang sama, karakter yang sama, atau pembawaan yang sama yang kita warisi dari orang tua kita. Dan secara roh, waktu kita dilahirkan dalam kelahiran pertama oleh ibu kita di bumi, yang pertama adalah kita mewarisi dosa dan tabiat dosa. Roma 5 ayat 12. Yang kedua, kita dikuasai oleh iblis dan kerajaan maut. Efesus 2 ayat 2. Yang ketiga, kita pasti terhukum dalam kematian kekal. Efesus 2 ayat 1. Yang keempat, kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Roma 3 ayat 11. Yang kelima, kita hidup menurut kehendak daging dan hawa nafsu. Efesus 2 ayat 2. Ini kelahiran yang pertama. Dan semua orang mengalami kelahiran pertama. Kelahiran kedua, tidak semua orang mengalami kelahiran kedua. Kelahiran yang kedua itu hanya dialami oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Apa perbedaan kelahiran pertama dan kelahiran kedua? Kelahiran kedua adalah dilahirkan dari Bapa di sorga. Tadi dari ibu di bumi. Kita dilahirkan di dalam roh. Tadi dilahirkan dalam fisik. Dilahirkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Tadi keluar dari rahim ibu. Kelahiran kedua, kita keluar dari rahmat Allah yang besar. Kelahiran ini adalah hasil karya dari Kristus. Bangkit dari kematian tanpa usaha manusia sedikit pun, tapi usaha Allah. Kelahiran kedua ini di mana kita memiliki dan membawa tabiat dari Bapa di surga yang melahirkan kita. Jadi ada sifat yang sama, karakter yang sama, pembawaan yang sama yang kita warisi dari Bapa yang sudah melahirkan kita. Apa dampak dari orang yang lahir baru? Yang pertama, dampaknya adalah, saya menjelaskan dengan singkat, nanti saudara bisa menyaksikan dalam konten yang lain mengenai kelahiran baru. Dengan singkat saya menyebutkan dampak kelahiran baru itu adalah yang pertama, mengalami hidup kelimpahan dalam anugerah Allah. Efesus 2 ayat 4. Yang kedua, kita mengalami hidup baru dan hidup kekal. Efesus 2 ayat 5. Yang ketiga, kita diampuni. Efesus 1 ayat 7. Yang keempat, kita diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Yang kelima, kita memiliki roh Allah.
yang kita warisi dari Allah yang melahirkan kita. Roma 8 ayat 16. Yang keenam, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang ketujuh, kita menjadi anak Allah. Galatia pasal 3 ayat 26. Dan yang terakhir, kita menjadi ahli waris dari Bapa kita yang mewarisi segala kekayaan anugerah Bapa kita. Galatia 4 ayat 7. Saya tidak menyebutkan ayat-ayatnya. Nanti saudara bisa menyaksikan konten yang lain dari bagian kelahiran baru ini. Apa tujuan mengapa kita harus dilahirkan baru? Tanpa kelahiran baru, saudara, kita tidak mungkin mengenal Allah yang benar. Dan kita tidak dapat diselamatkan. Dan sekaligus kita tidak mungkin memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 3, ayat 5, dan ayat 15. Tujuan kelahiran baru itu adalah agar kita memiliki roh Allah yang menuntun kita kepada penyembahan dan persekutuan kepada Allah yang hidup melalui Yesus Kristus. Kelahiran baru ini menuntun kita supaya kita mengalami pengenalan kepada Allah yang benar. Dan olehnya kemudian kita mengalami kehidupan yang kekal mulai di bumi ini. Nah, saudara-saudara, apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? Yang pertama, bahwa sebagai orang dilahirkan kembali oleh Allah, kita adalah anak-anak Allah yang memiliki roh yang kuat, yang kita warisi dari Bapa yang melahirkan kita, dan kita mendapatkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yang tinggal dalam diri kita. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan situasi yang terjadi saat ini. Amin, saudara. Yang kedua, hubungannya adalah karena kita adalah anak Allah, Bapa membawa kita masuk ke dalam rumahnya untuk melindungi kita, menjaga kita, dan mengenyangkan kita dengan kelimpahan kasih karunia-Nya. Di rumahnya kita aman berlindung. Di rumahnya jiwa kita disegarkan dengan sukacita dan kebaikan yang berlimpah-limpah disediakan bagi kita. Karena kita adalah anak Tuhan yang dilahirkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai anak Allah yang telah dilahirkan dari Bapa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita memiliki DNA dari Bapa Surgawi. Allah telah memberikan sifatnya kepada kita, telah memberikan rohnya kepada kita. Dan hal ini yang membuat kita mengalami kerinduan untuk mengenal Allah yang dahsyat, Allah yang hidup itu. Dan kita mengalami persekutuan dengannya. Karena itu bangunlah persekutuan yang intim, indah. Setiap hari dengan Bapa yang telah melahirkan kita. Dan nikmatilah kehadiran Bapa setiap hari di mana kita berada. Biarlah kiranya kita dikuatkan, dihiburkan oleh kekuatan roh yang ada di dalam kita. Yang kedua, manfaat dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Ayat 3b sampai dengan ayat 4. Kita kembali ke dalam 1 Petrus pasal 1, sekarang ayat 3b sampai 4. Ayat 3b berkata begini, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara-saudara, kata kepada dalam ayat 3 ini lebih baik diterjemahkan adalah untuk beroleh. Untuk beroleh suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk beroleh, jadi kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kepada kita pengharapan hidup baru sebagai hasil dari kelahiran kembali. Sebab dalam kelahiran lama di bumi tidak ada pengharapan. Yang ada hanya murka Allah.
Yang ada permusuhan dengan Allah. Yang ada penghukuman. Yang ada ketakutan dan kematian. Orang yang hanya dilahirkan sekali pasti akan mati. Tapi orang yang dilahirkan kedua kali, dia akan mati secara fisik, tapi dia memiliki kehidupan kekal. Dan dia akan dibangkitkan sama dengan Yesus telah dibangkitkan. Jadi saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah harapan besar bagi kita. Bahwa Yesus yang sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian. Ada harapan bagi saya, ada harapan bagi saudara. Di tempat lain tidak ada contoh dari pemimpin agama yang mati lalu bangkit. Yesus harus mati supaya melalui kematiannya dia membuktikan dia manusia biasa. Dan melalui kebangkitannya, dan kita berkata, dia adalah Allah yang dahsyat. Karena selama ini belum pernah ada orang yang mati lalu bangkit. Tokoh-tokoh agama semua sudah mati. Kuburnya ada. Yesus mati, kuburnya ada, tapi kosong. Karena dia bangkit dari kematian. Dia bangkit. Ini harapan baru untuk mempercayai Yesus. Bahwa dalam kebangkitan sekalipun ada harapan baru, ada harapan besar. Yesus kita bangkit. Dari kesakitan, dari duka, bahkan yang tidak ada harapan sama sekali dalam kematian. Yesus bangkit. Yesus memberikan harapan baru bagi kita. Adakah di antara kita yang sudah merasa mati? Adakah di antara kita yang sudah merasa putus asa? Harapannya hilang. Sudah mati, tidak memiliki harapan lagi. Ada di antara mungkin yang mati fisiknya, yang mati keuangannya, mati keluarganya, atau juga mati pekerjaannya. Situasi saat ini, ada banyak orang yang dirumahkan, putus pekerjaan, mati. Tapi ada harapan bagi kita, karena Yesus bangkit dari kematian. Dari kematian, Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Saudara-saudara, tanpa kita mempercayai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami dan berjumpa dengan rahmat Allah yang besar. Semuanya akan menjadi usaha kita yang sia-sia dan tidak pernah menghasilkan kesukaan bagi Tuhan. Tanpa mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Jadi kita harus percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk ke dalam hati kita, mengakui pengorbanannya, setuju dengan apa yang dilakukan Yesus. Itu syarat kelahiran kembali. Dan setelah itu, Roh akan membaharui kita. Maka Roh akan memberikan kekuatan baru, harapan baru bagi kita. Saudara-saudara, setelah kita dilahirkan kembali atau lahir kedua kali melalui iman kepada kematian kebangkitan Yesus Kristus, maka kita memiliki pengharapan baru, kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berasal dari Tuhan. Dan kehidupan yang kita miliki sekarang di dalam Tuhan adalah kehidupan di dalam Tuhan akibat dari kelahiran kembali. Seseorang yang tidak dilahirkan kembali tidak pernah memiliki kehidupan dari Tuhan. Mereka hanya memiliki kehidupan dunia karena hanya dilahirkan dari ibu di bumi ini. Dan kehidupan dunia ini pasti mati tanpa harapan. Tapi kita dilahirkan dari kebangkitan Yesus. Ada harapan karena Yesus mengalahkan kematian. Kita terbatas, saudara. Kita tidak mampu. Tapi Tuhan kita mampu. Dia hebat, berkuasa. Kebangkitannya adalah sebuah mujizat yang terbesar. Kalau Yesus pernah menyembuhkan orang sakit. Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh. Yesus pernah meredakan angin ribut. Yesus pernah berjalan di atas air. Tapi ini perbuatan yang ajaib. Lebih dari semua perbuatan yang dia pernah lakukan. Dia bangkit dari kematian.
Itu harapan baru bagi kita. Dalam keadaan yang sulit, mustahil, tidak mungkin. Ada harapan Tuhan kita mungkin. Karena dia membuktikan, dia berkuasa, dia hebat. Amin, saudara. Apakah pengharapan hidup baru yang Tuhan beri bagi kita? Yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan. Sehingga dengan penuh gairah kita melayani Tuhan. Dengan penuh kesukaan kita menyembah Tuhan. Bahkan dengan rela hati semua orang percaya, bertekun, bahkan rela menderita. Karena ada harapan besar. Harapan lebih daripada sebuah mujizat. Harapan lebih daripada berkat-berkat yang kita nantikan di bumi ini. Harapan itu tertulis dalam ayat 4. Mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Bunyinya begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tidak bisa hancur, semuanya tersimpan di sorga. Kalau saudara-saudara hari-hari ini, belakangan ini, kita begitu ditakutkan dengan serangan virus corona yang dapat membuat kita sakit, bahkan kematian. Beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena serangan virus corona. Tapi berita baiknya adalah kita memiliki pengharapan hidup yang besar yang menguatkan jiwa kita. Sehingga kalau waktunya kita dipanggil kembali ke sorga, dipanggil dalam kematian, ada pengharapan yang besar yang Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kita menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita, tersedia bagi kita. Di sorga sudah tersedia berkat itu, harapan itu membuat kita bersukacita. Dan itu membuat kita tidak perlu takut. Tapi sebaliknya saudara-saudara, seharusnya begini. Kematian justru membawa kita untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di sorga sudah tersedia. Saudara bisa menikmati kemuliaan itu. Dan itu memberi harapan bagi kita. Dan kita tidak perlu takut di bumi ini. Bahkan kita tidak perlu takut dalam kematian, ancaman kematian. Karena sudah tersedia berkat bagi kita. Kehidupan kekal yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Di bumi ini mudah hilang, mudah cemar, mudah layu. Tubuh kita saudara, walaupun kita sudah pelihara, bahkan dikasih hand body yang mahal, juga bisa bau. Kita tidak mandi 1 hari, bisa bau kemudian. Atau juga kemudian kita sudah berolahraga, fitness, tubuh sehat, tapi kemudian terjadi kecelakaan, tabrakan di jalan, ini juga bisa penyok saudara. Karena itu jangan habiskan uang hanya untuk mendandani tubuhmu, mendandani ragamu ini. Suatu hari akan hancur, suatu hari akan pudar, kulit yang kencang juga akan pudar. Semuanya akan cemar dan layu. Tapi di sorga tersedia bagi kita yang sudah dilahirkan kembali. Kita memiliki pengharapan karena Tuhan kita sudah menyediakan berkat kekal bagi kita. Tapi saya berharap saudara jangan mati dulu, sekalipun sudah tersedia kehidupan kekal bagi kita di sorga. Kita harus hidup, karena masih banyak harus yang kita kerjakan. Tugas-tugas yang memuliakan Tuhan, pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya pekerjaan hanya untuk mencari uang, mencari berkat, membangun masa depan yang gilang gemilang, penuh dengan berkat dan penuh dengan kekayaan. Orang-orang kaya yang menimbun kekayaan dan tidak bersedia memakainya untuk kemuliaan Tuhan, suatu hari akan mempertanggungjawabkan semuanya di depan Tuhan. Orang yang hanya memikirkan kesehatan dan kehidupan di bumi yang baik ini, tetapi tidak mau memakainya bekerja untuk melayani Tuhan,
suatu hari mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi jangan menimbun. Yang mudah binasa, hilang. Yang mudah cemar, rusak. Dan yang mudah layu, mudah hancur. Semua yang ada di bumi, termasuk yang kita pakai, termasuk yang kita simpan dan kita miliki, akan pudar, tidak kekal. Kekayaan dalam sekejap bisa hilang. Tsunami membuktikan, bahkan saat ini juga membuktikan. Kulit yang kencang mudah mengendor. Hidup kita yang sekarang ini juga suatu hari akan berakhir dalam sakit dan kematian. Dan Anda tidak akan memiliki pengharapan kalau belum dilahirkan kembali, belum berjumpa dengan yang sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus. Mengapa kita memiliki pengharapan hidup ini? Yaitu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Ayat 2 menjelaskan di sana, saudara-saudara. Ayat 2 demikian bunyinya. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Roh yang memimpin hidup kita. Menancapkan kebenaran di dalam hati kita, jiwa kita. Sehingga kita mempercayai dan memiliki pengharapan yang besar ini. Roh yang mengerjakan. Dan roh itu berbicara kepada roh kita. Bahwa ada pengharapan besar yang disediakan bagi kita. Betul, saya dan saudara belum mati, belum pernah ke sorga. Tapi firman Tuhan menyatakan dan roh Tuhan bersaksi kepada kita bahwa kita beroleh pengharapan. Dalam Roma 5 ayat 2 sampai 5. Demikianlah bunyinya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Pengharapan itu berasal dari Allah. Ini bukan kita buat-buat seperti optimislah, percaya dirilah. Itu buatan manusia, itu usaha manusia. Tapi ini perbuatan Tuhan memberi pengharapan bagi kita, meneguhkan hati kita. Saudara-saudara, apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan besar bahwa kita memiliki kehidupan kekal di sorga. Yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak layu. Apa itu yang pertama? Tubuh kita lemah dan rentan dengan sakit. Nafas kita terbatas. Suatu hari kita akan mati. Tapi kita tahu kemana kita akan pergi. Surga sebagai rumah tujuan yang pasti dan jelas bagi kita, anak-anaknya. Yang disediakan bagi kita. Itulah harapan yang membuat kita kuat di bumi ini. Yang kedua, saudara. Sebagai orang yang memiliki pengharapan, kuatkan, teguhkan hatimu dalam pengharapan kepada Allah yang sudah bangkit. Allah itu tidak mengecewakan kita. Mungkin beberapa hari ini kita sedih. Beberapa minggu ini kita kecewa. Tapi Allah kita bangkit dari kematian. Dia sanggup untuk menolong kita. Amin. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Yang ketiga, saudara. Apa faedah dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita menurut 1 Petrus pasal 1. Sekarang kita masuk di ayat kelima. Saudara perhatikan kembali di ayat 5. Ayat 5 berbunyi demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ketiga,
Kebangkitan Kristus adalah dasar jaminan Allah memelihara kita. Yang pertama tadi, kebangkitan Kristus adalah dasar kelahiran baru kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah dasar hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan di bumi ini. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah dasar jaminan Allah memelihara kita. Kebangkitan Kristus adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kebangkitan Kristus adalah mujizat yang terbesar. Karena dia sudah mengalahkan yang ditakuti oleh semua manusia. Yang tidak ada obatnya, yang tidak ada penawarnya. Kalau sakit, orang berusaha mencari obatnya. Saat ini para dokter, para ahli berusaha mencari vaksin atau obat untuk melawan virus corona. Suatu hari saya yakin akan ditemukan. Dan beberapa negara sudah mengatakan menemukan, tapi belum ada buktinya. Kematian, tidak pernah ada dokter ahli manapun yang sanggup menemukan obat resep supaya bangkit dari kematian. Orang berulang-ulang kali mencoba melakukan penelitian bagaimana menghidupkan atau membuat kehidupan baru dari orang yang sudah mati, tapi tetap tidak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup. Karena itu, dasar Allah memelihara, menjamin hidup kita adalah kebangkitan Yesus. Yesus mati bukan karena kehabisan darah. Yesus mati bukan karena disalibkan. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata di kayu salib, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kalau dia menyerahkan nyawanya itu berarti bahwa Yesus berhak mengambil kembali nyawa yang dia sudah serahkan. Jadi dia mati bukan karena kehabisan darah. Kita mati karena kehabisan darah. Kita mati karena kita gagal bernafas. Tapi Yesus mati karena waktunya harus mati. Di jam 3 itu Yesus harus mati. Dan Yesus bangkit dari kematian. Saya membayangkan begini saudara-saudara, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia tidak hanya berkuasa bangkit dari kematian, membangkitkan dirinya, tapi Yesus juga berkuasa membangkitkan orang mati. Lazarus yang sudah mati dibangkitkan, yang sudah kematiannya sudah 4 atau 5 hari sudah dikuburkan. Saya membaca satu proses kematian. Demikian bunyinya, sesaat sebelum mati kita akan merasakan jantung berhenti berdetak, nafas tertahan dan badan bergetar, merasa dingin di telinga, darah berubah menjadi asam dan tenggorokan berkontraksi. 0 menit, kematian secara medis terjadi ketika otak kehabisan suplai oksigen. 1 menit, darah berubah warna dan otot kehilangan kontraksi. Isi kantung kemih keluar sendiri. 3 menit, sel-sel otak mati secara massal. 4-5 menit, pupil mata membesar dan berselaput. 7-9 menit, penghubung ke otak mati. 1-4 jam, rigor mortis, fase di mana keseluruhan otot di tubuh menjadi kaku, membuat otot kaku. 4-6 jam, rigor mortis terus beraksi. Darah yang berkumpul mati dan warna kulit menghitam. 6 jam, proses penghancuran. 8 jam, tubuh kaku. 24-72 jam, isi perut membusuk oleh mikroba. 36-48 jam, rigor mortis berhenti. 3-5 hari, pembusukan skala besar. Coba saudara bayangkan, Yesus yang sudah mati 3 hari, atau hampir 3 hari, sudah terjadi pembusukan.
sudah terjadi proses pembusukan di dalam perut. Sekarang bayangkan Lazarus 4 hari atau 5 hari. Sudah terjadi pembusukan massal di dalam tubuhnya, di dalam perutnya. Tapi secara ajaib Tuhan menghidupkan. Pikiran saya begini. Waktu Yesus memanggil Lazarus, Lazarus keluarlah. Dia keluar dari dalam kubur dan kemudian meloncat dari kubur. Apakah mungkin waktu terjadi pembusukan itu, Yesus segera menangani dan membuat mujizat, menciptakan perut yang baru, menciptakan darah yang baru, udara yang baru, otot yang baru, kemudian tulang-tulang diperbaiki, dan darah semua jaringan tubuh diperbaiki, diciptakan baru saat itu? Atau mungkin selama 4-5 hari itu Tuhan membungkus dengan ajaib, tidak terjadi pembusukan. Bagaimanapun pandangan logisnya, penjelasannya, Tuhan kita sanggup memelihara kita. Yang mati, yang busuk sekalipun, Tuhan bisa sembuhkan. Yang mati, yang busuk sekalipun, Tuhan bisa pulihkan. Yang mati, yang busuk sekalipun, Tuhan bisa bangkitkan. Yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Yesus, dasar jaminan pemeliharaan Allah bagi kita. Dia memelihara kita. Kita dipelihara. Perhatikan di ayat yang kelima. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang dahsyat, yang sudah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan hari pertama sampai dengan hari yang ketujuh. Hari ke-6, hari ke-7 istirahat. Dia memelihara kita dengan kekuatannya. Atau dia memelihara kita dengan kekuatan Allah ketika dia bangkit dari kematian. Sudah terjadi pembusukan, tetapi ada ciptaan baru. Dan Yesus memakai tubuh yang baru. Saudara-saudara, percayalah bahwa kebangkitan Yesus dasar harapan kita, tapi sekaligus bahwa Allah sanggup memelihara kita. Kebangkitan Yesus contoh bagaimana dia sanggup memelihara tubuhnya, tubuh Yesus. Dan dia juga sanggup pasti memelihara tubuh kita. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa engkau membutuhkannya. Dia sanggup memelihara kita hari ini. Amin. Percaya pada kebangkitan Yesus. Menyerahkan diri pada kebangkitan Yesus. Apa hubungan kebenaran ini dengan situasi yang kita alami saat ini? Allah berkuasa, maha kuasa. Dia telah bangkit dari kematian. Dia berkuasa atas maut. Apalagi kita semua pergumulan kita. Pergumulan hidup kita. Pergumulan atas keuangan kita. Pergumulan atas kesembuhan kita. Pergumulan atas pekerjaan kita. Dia sanggup menolong memelihara kita. Karena itu saudara-saudara, tetapkan komitmenmu di dalam Tuhan. Miliki iman bergantung kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal ini. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan hari ini, bergembiralah karena Tuhan kita bangkit. Bergembiralah karena Tuhan kita sudah mengalahkan kematian. Bergembiralah karena Tuhan memelihara kita. Amin, saudara. Bersukacitalah dan bergembira. Selamat bergembira. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Selamat menikmati kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang hidup. Sebab Engkau benar-benar hidup. Itu sebabnya kami menyebutmu, memanggilmu Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang hidup. Dan kami bersyukur seperti Petrus memujimu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus.
yang berlimpah-limpah anugerah, rahmat dan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bangkit. Ada harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bangkit. Maka kami dilahirkan menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami bangkit. Ada harapan masa depan. Ada harapan tentang kehidupan kekal. Ada harapan tentang mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangkit. Engkau memelihara kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudara hamba yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan, apalagi situasi saat ini. Ada yang ketakutan, ada yang mengalami sakit, kekurangan ekonomi, kekurangan keuangan, dan kesulitan karena pekerjaan, di PHK atau dirumahkan. Tuhan, kami bergantung kepadamu. Engkau tidak melepaskan kami, karena kami anak-Mu. Engkau memelihara kami Tuhan. Itu sebabnya kami menggantungkan iman kami, harapan kami kepadamu Tuhan. Kamu memiliki pengharapan yang besar kepadamu. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Berkatilah Tuhan saudara-saudaraku yang sedang bergumul. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuatkan mereka. Teguhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan saat ini. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.